Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Yanti Horror Story, berkisah tentang pedagang sate yang disantet, diambil dari Twitternya Om Ras. Yang ingin membacanya langsung, saya sertakan linknya di deskripsi. Jangan lupa follow akun beliau. Tonton videonya ya, jangan di skip, dan jangan lupa di subscribe, like, komen dan share. Sate, ujar Ancah menjajakan dagangannya. Ketika melewati rumah-rumah warga, Ancah adalah seorang lelaki berusia 35 tahun. Dia merupakan mantan seorang guru yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kasus yang dituduhkan padanya, yang bahkan tidak pernah dia lakukan. Jadilah dia sekarang menjadi seorang pedagang sate keliling. Dan memang sate paman Ancah sangat terkenal dan sangat enak, sehingga setiap harinya sate yang ia bawa akan habis terjual. Sudah hampir 3 tahun dia menggeluti usahanya itu, dan berkat usaha sate kelilingnya tersebut, Ancah sudah bisa membeli 1 buah motor beat terbaru secara cash. Namun senang tentu tak selamanya dirasa, dan hari itu merupakan permulaan dari kemalangan yang akan dia rasakan. Saat Ancah berkeliling menjajakan dagangannya seperti biasa, ia bertemu dengan pedagang sate lain yang baru saja buka. Yang membedakan ialah pedagang baru itu berdagang di sebuah warung di tengah desa, lokasi yang sangat strategis. Melihat warung itu, Ancah tetap lewat sana seperti biasa, sebelum adanya warung sate tersebut. Ia juga menyapa pada si pedagang itu dan mengatakan permisi numpang lewat padanya. Namun tanggapan dari pedagang tersebut sangat di luar dugaan. Padahal kau sudah lihat kalau di sini ada warungku, kenapa masih saja lewat? Atau jangan-jangan memang niatmu untuk membuat daganganku tidak laku? Ancah tersentak, alis matanya berkerut. Ia tak menyangka bahwa pedagang baru itu sangat tidak ramah kepadanya. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Insya Allah walaupun saya lewat depan warungmu dan berkeliling, kamu tetap akan mendapatkan rezekimu sesuai takarannya masing-masing. Jadi tidak perlu takut rezeki kita tertukar, ujar Ancah. Mendengar jawaban Ancah, si pedagang baru itu pun lantas mendengus. Tampaknya ia sangat kesal pada Ancah. Ancah lalu kemudian melanjutkan langkahnya untuk menjajakan sate. Seminggu sudah warung sate itu buka, dan seperti biasa yang Ancah lihat setiap kali lewat di sana, warung itu sangat ramai pembeli, sama saja dengan dagangan Ancah. Namun ada yang berbeda kali ini, karena saat Ancah lewat di warung sate tersebut, dia diberhentikan oleh pemilik warung sate itu. Maafkan saya ya, yang sempat marah-marah tidak jelas padamu waktu itu, ucapnya pada Ancah. Iya, tidak apa-apa, saya paham, jawab Ancah sambil tersenyum. Sekitar 10 menitan Ancah mengobrol di sana. Sesekali pedagang sate itu menyinggung tentang resep bumbu satenya dan lain-lain. Namun Ancah dengan sopan menolak memberitahu. Anehnya, setelah ia mulai akrab dengan pedagang sate baru itu, desas-desus aneh tentang sate yang Ancah jual mulai terdengar. Ih, sate kucing, ujar anak-anak sambil menunjuk-nunjuk gerobak milik Ancah. Hampir semingguan ia mengalami hal seperti itu. Namun pada minggu berikutnya desas-desus itu pun menghilang. Meski desas-desus itu tidak mempengaruhi penjualan satenya, tapi Ancah cukup dibuat emosi dengan tuduhan tersebut. Entah siapakah yang membuat fitnah seperti itu. Malam itu saat Ancah tengah menghitung uang hasil dagangannya, ia dikagetkan dengan suara seperti ledakan di atas atap rumahnya. Astagfirullahaladzim, pasti kucing lagi, gumam Ancah mengelus dadanya yang berdebar-debar karena kaget. Tak berserang lama tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya yang masih berusia 3 tahun di dalam kamar. Kenapa sih tadi? Tanya Ancah. Tidak tahu, tiba-tiba dia kaget dan menangis, jawab istrinya. Ancah lantas menghampiri anak dan istrinya. Terlihat istrinya tengah menenangkan anak sulungnya itu, sementara anak kedua mereka masih tidur di pukungan. Pukungan atau bapukung adalah sebuah tradisi mengayun untuk menidurkan anak-anak bayi dari suku Kalimantan.
Tidak biasanya Sita menangis ya, Dik. Apa jangan-jangan ada yang sakit? Entahlah, tapi seharian ini dia tidak turun ke tanah. Dia hanya bermain di rumah saja. Mungkin saja, Dik, ia terjatuh saat bermain. Besok bawa ke bidan biar dipijat, siapa tahu tasilahu atau kesleo. Iya, besok akan kubawa, jawab istrinya. Keesokan harinya rumah Ancah tiba-tiba diserang oleh banyak lalat. Padahal biasanya di rumah Ancah tidak pernah ada lalat, apalagi sebanyak itu. Lalat yang datang pun bergantian jenisnya. Di malam hari banyak sekali lalat hijau yang berada di sekitar ruang tamu dan dapur, bahkan sampai masuk ke dalam kamar. Meski sudah disemprotkan dengan obat pengusir serangga, tapi lalat-lalat itu tidak juga menghilang. Dan mungkin karena banyaknya lalat di rumah mereka selama beberapa hari itu, sampai-sampai telur lalat yang entah dari mana datangnya muncul tiba-tiba di daging ayam yang baru saja dibeli oleh Ancah. "Kamu membeli daging ayamnya di tempat biasa kan?" tanya istrinya Ancah. "Iya, tentu saja." "Tapi kenapa banyak telur lalat dan belatungnya? Jangan-jangan ini ayam tiren?" "Bukan, Dik. Aku bahkan melihat sendiri dengan mataku saat ayam itu dipotong dan dibersihkan." "Coba lihat sini, banyak belatung dan telur lalat. Baunya juga busuk. Kalau begini, ayamnya tidak akan bisa dijadikan sate." Ancah terperangah, namun ia sangat yakin kalau ayam yang dibelinya pada langganannya itu sangat segar dan baru saja dipotong. Tapi kenapa daging ayam itu bisa mengalami pembusukan dengan sangat cepat? Astagfirullah. "Ya sudahlah, berarti hari ini aku tidak usah jualan dulu. Besok aku akan beli ayam di tempat lain," ucap Ancah pasrah. Namun meskipun ia membeli ayam di tempat lain, tapi tetap saja ayam-ayam itu akan langsung busuk begitu tiba di rumahnya. Pernah juga Ancah membeli ayam hidup dan disembelih sendiri. Tetapi begitu sate dijajakan, banyak orang mengeluh karena adanya telur lalat di setiap daging sate. Dan karena terus-menerus rugi, tabungan dan modalnya pun akhirnya habis. Ditambah lagi anak sulungnya mengalami sakit dan mengharuskannya berobat. Motor Beat miliknya pun Ancah jual untuk biaya pengobatan sang anak, juga modal jualannya. Anehnya, meskipun sudah diobati kesana kemari, penyakit anak sulung Ancah tersebut tak juga sembuh. Hingga akhirnya anaknya tersebut meninggal dunia. Sebagian pelayat mengatakan kalau keluarga Ancah sepertinya terkena dampak dari rasa iri dan dengki seseorang yang membuat orang itu mengirimkan guna-guna ataupun gangguan gaib pada mereka. Namun Ancah tak begitu mendengarkan akibat dukanya yang teramat sangat. Keadaan berubah setelah anak sulungnya meninggal. Dagangannya perlahan-lahan mulai lancar. Namun itu hanya bertahan 1 bulanan dan semuanya kembali kacau lagi. Apalagi setelah Ancah dan istrinya bergantian mendengar suara dentuman di atas atap. Tidak hanya itu, tapi di rumah mereka pun mulai dimasuki kelabang dan ular kecil. Bahkan mereka pernah keluar dari rumah malam-malam disebabkan gangguan ular yang masuk ke dalam rumah dan hampir menggigit kaki istrinya Ancah, juga anak mereka yang berada di ayunan. Bingung saya, akhir-akhir ini setelah banyaknya lalat di rumah, tiba-tiba sekarang banyak ular dan kelabang, keluh Ancah pada salah satu pelanggan setianya. "Kau tidak merasa itu aneh?" "Iya, saya merasa, apalagi setelah anak saya meninggal. Tiba-tiba lalat-lalat di rumah hilang dan dagangan saya juga laris lagi karena tidak ada telur lalat ataupun belatung pada satenya." "Sudah pernah kau coba periksa ke orang yang bisa untuk menanyakan ada apa dengan usahamu?" Ancah menghela napas dan menggeleng pelan. "Sudah pernah, tapi tetap seperti itu. Jadi sekarang saya pasrah saja. Mau buka usaha lain, modalnya tidak ada. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu ini. Aku punya kenalan dan orang ini juga yang membantu membuang guna-guna di usahaku. Jadi kalau kamu mau, aku punya kontaknya yang bisa kamu hubungi. Beritahu dia kalau aku yang memberikan nomornya padamu." "Saya mau," jawab Ancah cepat. Setelah mendapatkan nomor kontak milik orang tersebut, Ancah pun kembali berjualan.
Malam harinya setelah pulang, Ancah langsung menelepon orang tersebut, namun tidak diangkat sama sekali. Lalu oleh Ancah ia kirimkan pesan. Tidak lama kemudian pesannya dibalas oleh orang itu yang memperkenalkan diri dengan nama Rudi. Ancah diminta mengirimkan foto setiap sudut rumahnya dan juga gerobak satenya. Tidak begitu lama Ancah diberitahu bahwa keluarga Ancah memang terkena guna-guna dari saingannya yang sama-sama berjualan sate. Tidak butuh waktu lama, Ancah langsung bisa mengenali orang yang dimaksud oleh Rudi. Pedagang baru itu, pantas saja dia tiba-tiba jadi baik padaku. Dia juga mengajakku berkenalan dan menanyakan alamatku waktu itu. Ancah meminta agar Rudi mau ke rumahnya, tapi karena Rudi cukup sibuk dengan beberapa pekerjaannya, dia tidak bisa pergi ke rumah Ancah yang memang lumayan jauh dari daerahnya tinggal. Dan sebagai solusinya oleh Rudi, Ancah dikirimkan beberapa minyak yang bisa untuk membersihkan dan juga menangkal kiriman-kiriman yang kemungkinan nanti akan diulang lagi oleh orang itu. Kalau memang kamu seurat dengan minyakku itu, dan insya Allah gangguan-gangguan itu tidak akan terjadi lagi. Benar saja, sekitar 1 minggu berlalu, tiba-tiba terdengar kabar bahwa sate yang dijual pedagang baru itu berulat. Di warungnya juga banyak lalat hijau yang entah dari mana asalnya. Sepertinya kiriman itu kembali pada pelakunya. 1 bulan berlalu, warung itu mendadak tutup, dan si pedagang tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Sementara Ancah dan keluarganya kembali seperti dulu lagi, meskipun kebahagiaan mereka sedikit berkurang karena meninggalnya anak sulung mereka. Tapi mereka mencoba mengikhlaskan meski rasa sedih akan kehilangan itu tidak mungkin bisa hilang dalam sekejap waktu. Kini setelah beberapa bulan berlalu, Ancah dan istrinya membuka warung sederhana dan menu di warung mereka tidak hanya sate, tapi ada nasi sop, soto, dan juga rawon. Meski berada di jalan pintas, tapi warung mereka tidak pernah sepi pembeli. Pelanggan mereka kebanyakan para supir truk dan juga warga sekitar.